Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Aulia Khotimatul Husna, mahasiswi program studi pendidikan teknologi informasi. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai literasi manusia yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi saat ini. Sumber dari materi ini yaitu buku karya Profesor Aun, Robot Proof Higher Education in the Age of Artificial Intelligence. Di era digital saat ini, model pembelajaran untuk masa depan, cloud dan komputasi terdistribusi adalah keterampilan yang paling diinginkan di pasar global. Menurut LinkedIn, salah satu situs jejaring profesional, bahwa 1 dari per 10 keterampilan yang paling diminati adalah teknologi. Teknologi ini bisa saja menggantikan manusia dalam pekerjaan, namun ada satu hal yang sering diabaikan, yaitu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan unik manusia dalam menyelesaikan masalah dengan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada, dan hal ini tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Ketika robot dan mesin bisa sangat hebat dalam mencari sebuah nilai, namun hanya manusia yang bisa memaknai nilai tersebut, maka melatih kreativitas harus dibiasakan di jenjang pendidikan. Diperlukan juga model pembelajaran baru yang membantu manusia memahami, memanipulasi, memanfaatkan teknologi, serta memelihara kualitas mental dan intelektual unik manusia. Hal ini adalah literasi baru dan kapasitas kognitif. Literasi baru terdiri dari literasi teknologi, literasi data, dan literasi manusia. Literasi inilah yang memungkinkan manusia berinteraksi secara baik dan benar dengan manusia lainnya dan juga dengan mesin. Literasi pertama yaitu literasi teknologi, yang merupakan pengetahuan tentang matematika, pengkodean, data, dan prinsip-prinsip teknik dasar. Saat ini banyak orang yang bisa dalam memanfaatkan teknologi, sehingga dibutuhkan literasi untuk memahami mekanisme dan penggunaan mesin. Selanjutnya ada literasi data. Ledakan data yang muncul secara bersamaan disebabkan kemajuan teknologi. Maka literasi ini berguna untuk menentukan makna dan menghubungkan berbagai informasi yang sudah terkumpul. Yang terakhir ada literasi manusia. Inilah literasi yang paling penting karena di samping lingkungan digital, manusia tetap hidup dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka kita perlu memahami dan menguasai keterampilan berkomunikasi, bertukar pikiran, bernegosiasi, menentukan pilihan yang tepat, dan membuat keputusan bersama. Selain literasi baru, diperlukan juga 4 kapasitas kognitif untuk membantu manusia dalam ekonomi digital, yaitu pemikiran kritis, pemikiran sistem, kewirausahaan, dan pelincahan budaya. Kapasitas kognitif yang pertama yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis ide-ide dengan keterampilan dan menerapkannya dengan sukses. Ada perbedaan antara manusia dan robot dalam berpikir kritis, yaitu kemampuan berimajinasi, seperti membayangkan bahwa tidak hanya fakta yang terindra, namun motivasi, emosi, dan sejarah dapat berpengaruh pada manusia. Hal inilah yang hanya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah pemikiran sistem, yaitu keterampilan dalam menerapkan informasi pada konteks yang berbeda, melihat hal-hal secara detail, dan dari berbagai sudut pandang. Komputer bisa saja terlibat dalam pemikiran sistem, tetapi adanya kreativitas yang dimiliki manusia masih belum terjangkau oleh mesin. Lalu yang ketiga ada kewirausahaan. Dengan kecanggihan mesin yang bisa menggantikan pekerjaan, manusia didorong untuk menemukan pekerjaan baru. Di sini diperlukan sudut pandang bahwa teknologi adalah peluang, bukan ancaman. Kewirausahaan bersifat reformatif yang senantiasa mengikuti perkembangan teknologi, dan dalam prosesnya diperlukan pemikiran kritis, pemikiran sistem, dan kreativitas untuk mewujudkan ide-ide wirausaha. Lalu kapasitas kognitif yang terakhir yaitu kelincahan budaya. Pengalaman merupakan hal yang penting. Akibat globalisasi, ketangkasan budaya pun menjadi keterampilan utama. Misalnya saja dalam penerjemahan. Secanggih apapun mesin penerjemah online, ketangkasan budaya tidak bisa dicapai oleh mesin, karena manusia mempunyai empati, kebijaksanaan, nuansa manusiawi dalam menerjemahkan berbagai hal di lingkungannya. Lalu bagaimana cara mengajarkan model pembelajaran menggunakan literasi baru dan kapasitas kognitif? Untuk mengembangkan tujuan pendidikan, maka perguruan tinggi harus menuju pengajaran literasi dan kognitif baru.
Hal tersebut memerlukan peralatan pedagogis yang lebih luas dengan melibatkan studi tematik lintas disiplin ilmu, pembelajaran berbasis proyek, dan juga koneksi. Dalam studi tematik, instruktur dapat mengubah proses pembelajaran implisit menjadi eksplisit. Dengan demikian, silabusnya juga harus menggambarkan 4 kapasitas kognitif yang dikembangkan melalui setiap langkah pembelajaran. Diskusi latihan ujian, dan simulasi juga akan dirancang dengan tujuan yang sama. Peserta didik akan melakukan proyek yang memberikan mereka kesempatan untuk terjun langsung dalam dunia nyata. Hal-hal inilah yang sangat penting dalam mengajarkan model pendidikan tinggi yang tahan robot. Karena jika pembelajaran hanya dibataskan pada lingkungan kelas, maka peserta didik akan kehilangan kesegaran dan minat pada dunia nyata. Sedangkan yang membedakan manusia dengan robot yaitu kemampuan manusia dalam memperoleh pengetahuan melalui indera mereka dengan menjelajah lingkungan dan kehidupan. Tidak seperti mesin, guru terbesar bagi kita adalah pengalaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.